Auranya kayaknya akan menggetarkan Indonesia ini, betul? Saya rasa tahun 2029 itu masih lama, tetapi saya melihat di berbagai media, di berbagai sumber, seolah-olah para pemimpin partai seluruh Indonesia itu merasa bahwa tahun 2029 itu waktu yang sebentar, sehingga banyak dari mereka yang berbenah dari sekarang untuk mempersiapkan jagoan-jagoan mereka yang akan diusung menjadi capres-cawapres 2029. Dan ada beberapa ketua partai politik yang sudah melirik Kang Deddy Mulyadi, bahkan menyebutkan bahwa sesosok Kang Deddy Mulyadi sudah terlihat aura Presiden 2029. Bahkan Pak Presiden Prabowo juga sangat memuji kinerja Kang Deddy Mulyadi. Dan tidak diragukan lagi, para pakar politik mengatakan bahwa elektabilitas Kang Deddy Mulyadi sangat-sangat sulit dikalahkan oleh siapapun. Bahkan kerjanya sangat dirasakan oleh masyarakat. Penasaran? Mari kita tonton pada video berikut ini. Check it out. Saya apa salah lihat ya? Pak Gubernur ini auranya tampak kuat ya? Betul nggak? Saya ketemu baru 2 bulan yang lalu, sekarang sudah beda ya. Auranya kayaknya akan menggetarkan Indonesia ini, betul? Iya. Tahun berapa? Tahun berapa? Terus sekarang 2026 kan? 2029 itu maksudnya apa tuh? Tadi ya yang saya bilang ya. Oke. Baik. Makanya saya kalau ke Jawa Barat semangat saya ya. Nanti kalau sudah 2009 bisa susah ketemu gubernur ini. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Berkoalisi di tingkat nasional tidak ada masalah. Di daerah kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus. Rakyat harus ada pilihan. Tapi ngeri-ngeri sedap juga itu. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Saya salut sama Pak Gubernur bisa mengkonsolidasi dengan humble, hangat, ya guyon-guyon, herei kalau di Sunda ya, tapi efektif. Herei, ya, tapi efektif ya. Nah itu China herang lo benar-benar. Jadi bisa eksekusinya bisa lancar. Jadi nggak ngomong-ngomong aja. Jawa Barat dari 350.000 rumah subsidi rata-rata 30%, artinya sekitar 100.000 sampai 105.000. Kita dorong Bang Jabar. Kalau bisa jangan cuma 10.000, lebih lagi. Ya begitu. Supaya Bang Jabar juga maju. Saya yakin Pak Yusuf orang yang bersih, profesional. Nah hanya presiden Indonesia rata-rata bet orang Jawa wae, kakapengan mah atuh the next na kita orang Sunda kali-kali nu jadi presiden teh sok atuh Kang Deddy Mulyadi naik jadi presiden RI, anjir mau atuh nyerenteng eta Bapak Aing sok saha nu ngadukung Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi presiden pertama dari Sunda ya, untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Anyway, saya mau bilang bahwa aturannya ada. Dia tidak sekedar melakukannya tanpa ada dasar rujukan yang jelas. Tapi saya merasa bahwa Kang Deddy adalah sebetulnya memang tipe, ini soal cara pandang nih ya, Bung Eko, tipe pemimpin yang diperlukan di Indonesia saat ini. Saya membayangkan orang-orang semacam Kang Deddy, kalau saja orang daerah lain itu bisa punya pemimpin seperti Kang Deddy, itu akan membantu sekali banyak hal di Indonesia ini. Buat anak-anak muda, mudah-mudahan juga bisa paham nih. Ya. Warga Banten menyesal dan ingin kembali jadi warga Jabar. Begini lengkapnya. Banten ini namanya kampung apa? Desa Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sejak bencana itu Ibu tinggal di sini? Iya, presidennya sama. Masa beda provinsi kayak beda negara? Saya tinggal di Palestina yang... Dulu Banten itu kan Jawa Barat, terus memisahkan diri. Ternyata semakin sengsara. Balik Jawa Barat tetap Banten. Mendingan. Orang Papua pasang badan untuk Kang Deddy harus jadi presiden. Bu, kalau seandainya Kang Deddy mau dijadikan RI 1, Ibu mau mendukung? Dukung sekali. Yang benar. Yang benar, maju terus Deddy. Ini kita harus terima kasih rakyat Indonesia sama Deddy Mulyadi. Dia salah satu gubernur yang layak menurut kami dari Aceh untuk menjadi presiden. Makanya saya mah berjanji dan bersumpah, apabila nanti di 2029 saya panjang umur, Pak Deddy mencalonkan presiden, saya gas buat Pak Deddy Mulyadi ya. Basis pemilih Deddy Mulyadi itu besar sekali, bahkan mengalahkan Pak Prabowo di Provinsi Jawa Barat. Tetapi kan Indonesia bukan hanya Jawa Barat. Luar biasanya kalau Gubernur Jawa Barat, kalau bicara terobosan, tidak ada yang ngalahin di Indonesia. Anak-anak dikasih sangu buat nabung, betul kan? Bukan buat jajan tuh, buat nabung. Buat nabung. Nah. Yang kita hormati, kita banggakan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Ini yang punya gagasan-gagasan brilian menciptakan sepak bola Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Siapa nama Ketua Umum PSSI? Oh benar.
Saya, PSSI, dan semua penggemar sepak bola menundukkan salut kepada Pak Gubernur dan juga Bapak Wali Kota. Luar biasanya kalau Gubernur Jawa Barat, kalau bicara terobosan, tidak ada yang ngalahin di Indonesia. Apalagi kepedulian sama rakyat. Beliau menjadi gubernur pertama yang percaya bahwa sepak bola dibangun dari bawah. Ini adalah turnamen Liga 4 yang pertama se-Indonesia. Deddy Mulyadi, Anda tidak layak jadi gubernur. Karena menurut banyak orang, Anda layaknya jadi presiden. Bukan saya yang bilang, coba lihat sendiri di kolom komentar media sosial. Banyak warganet menuliskan harapan seperti itu. Alasannya cukup beragam, ada yang menilai gaya kepemimpinannya dekat dengan masyarakat, dan sering turun langsung ke lapangan, dan aktif menyelesaikan persoalan di setiap daerah. Tentu tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Ada juga yang mengkritik, ada yang memiliki pandangan yang berbeda. Pada akhirnya, apakah suatu hari nanti Deddy Mulyadi layak maju menjadi presiden? Dia Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, muncul sebagai figur pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga membangun citra kuat melalui pendekatan populis dan aksi langsung di lapangan. Dalam komunikasi politik, gaya kepemimpinan seperti ini mencerminkan model kepemimpinan partisipatif dengan sentuhan otoritarianisme pragmatis, di mana seorang pemimpin mengambil keputusan cepat dan tegas, sekaligus melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kang Deddy menggunakan komunikasi politik berbasis aksi, performative communication, yang ditampilkan secara langsung kepada publik melalui media sosial. Alih-alih hanya berbicara di balik podium atau dalam forum resmi, Kang Deddy memilih untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan tindakan nyata. Ya contohnya membongkar taman wisata Hibix Fantasi yang dibumbui dengan renungan bercucuran air mata. Kemudian, dia juga sempat menghapus fasilitas pribadi dari anggaran belanja daerah, hingga terjun langsung ke sungai kotor dalam aksi bersih-bersih sungai. Pendekatan ini mencerminkan politik simbolik, di mana aksi-aksi yang bersifat dramatis dan konfrontatif digunakan sebagai cara untuk mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat. Simbolisasi kepemimpinan seperti ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang berani, tidak kompromi dengan kepentingan kelompok tertentu, dan berpihak kepada rakyat kecil. Tapi, strategi komunikasi ini juga menimbulkan resistensi, terutama dari pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, sebutan otoriter yang muncul dari Kepala Desa Srijaya, Tambun Utara di Kabupaten Bekasi, saat Kang Deddy menginstruksikan dan memimpin langsung pembongkaran bangunan liar di sepanjang Kali Sepak. Niatnya baik, tujuannya baik, tapi gaya kepemimpinan yang agresif dan cenderung langsung mengeksekusi kebijakan tanpa kompromi bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme demokratis dan musyawarah. Dalam strategi personal branding, Kang Deddy Mulyadi membangun citra sebagai pemimpin tanpa basa-basi yang siap bertindak melawan penyimpangan, tanpa memandang siapa yang menjadi lawannya. Dia mengukuhkan identitasnya sebagai pemimpin petarung, yang tidak ragu menyemprot pengusaha besar maupun masyarakat sipil yang dianggap merugikan kepentingan rakyat banyak. Citra ini diperkuat melalui konsistensinya dalam mengambil tindakan yang kontroversial tetapi memiliki dampak sosial yang luas. Keberaniannya membongkar bangunan liar di pinggir sungai misalnya, itu memberikan kesan bahwa dia adalah pemimpin yang berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Di era digital, strategi ini mendapatkan keuntungan dari viralitas media sosial, yang memungkinkan setiap aksinya menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat, memperkuat brandnya sebagai pemimpin yang tegas dan pro-rakyat. Namun, personal branding yang terlalu bertumpu pada aksi konfrontatif juga memiliki resiko. Jika tidak dikelola dengan baik, dia dapat dianggap sebagai pemimpin yang populis tetapi otoriter, yang lebih fokus pada pencitraan, ketimbang membangun mekanisme pemerintahan yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan dari saya, Kang Deddy Mulyadi
telah berhasil memanfaatkan komunikasi politik berbasis aksi untuk membangun personal branding sebagai pemimpin yang tegas dan berpihak kepada rakyat. Tapi, efektivitas gaya kepemimpinannya tergantung pada bagaimana dia mampu menyeimbangkan antara ketegasan dan dialog, antara populisme dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika dia dapat menjaga keseimbangan ini, kepemimpinannya tidak hanya akan dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga sebagai model kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Thank you. Terharu saya soal KDM itu, lillahi ta'ala terharu banget. Bu, Ibu mau ketemu dengan KDM? Insya Allah mudah-mudahan Tuhan izinin. Ingin sekali ketemu KDM. Kenapa Ibu ngomong KDM sampai terbata-bata begitu, Bu? Saking terharunya sama ke Pak KDM itu saya. Jadi saking senang banget ya? Senang sekali, bukan banget lagi, senang sekali. Iya. Dan banget saya senang sama KDM. Doakan Bu ya, KDM semoga panjang umur ya. Panjang umur saya selalu. Dan mudah-mudahan ke depan KDM bukan juga milik warga Jawa Barat saja. Jadi warga negara Indonesia bisa menikmati lah begitu. Oke, makasih banyak Bu ya. Bener nih, Ibu tahu. Dia di mana-mana. Dia suka membantu orang yang kesusahan. Oh, bener nih. Iya, enggak ada. Yang bener nih. Lihat aja dari gerak-geriknya, dari perkataannya orang dia bantu. Oh, gitu. Iya, orang miskin itu kan kemarin itu. Iya. Memang tulus banget ya. Tulus. Dari hati yang paling dalam. Bu, saya nanya sekali lagi nih, KDM kan terkenalnya orang baik nih sekarang nih. Orang baik. Bukan pencitraan itu Bu, bukan? Bukan, enggak ada. Oh gitu ya. Ibu. Orang bilang begitu sama KDM, saya ada tantang dia itu. Yang bener nih Bu? Yang benar aja. Oh gitu. Bu sudah lama Bu kenal KDM? Setiap KDM kemana-mana saya selalu lihat konten. Saya sekarang mau cek nih, mau tanya ke Ibu. Siapa anak yang paling kecil anak KDM? Yang cewek itu? Siapa? Apa namanya? Nihayan. Apa? Ya, Nihayan. Iya. Siapa Bu? Nihayan. Nihiang. Oh berarti benar tahu Ibu ya. Begitu berarti ibu ini sering melihat YouTube-nya ya, sering. TikTok. Oke. Bu, ada yang mau disampaikan ke KDM Bu? Pingin ketemu langsung sama KDM saya. Begitu. Iya, pingin sekali. Bu, kalau seandainya KDM mau dijadikan RI 1, Ibu mau mendukung? Dukung sekali. It's bad. Yang benar nih. Yang benar. Maju terus KDM. Oh gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Ini warga warga mana nih? Simpasai Kecamatan Monta. Simpasai Kecamatan Monta. Kecamatan Bima ya. Bu, coba ngomong Bu, Ibu harapan ke depan KDM mau jadi apa nih? Presiden. Ibu, jadi Ibu mau mendukungnya? Masyarakat. Gitu. Iya. Jadi Ibu senang banget sama KDM? Senang banget. Oh gitu. Saya tanya KDM jadi presiden RI, mudah-mudahan rakyat bisa senang semua. Amin. Iya, mudah-mudahan Tuhan tolonglah, mungkin KDM itu makhluk yang diutus sama Allah yang jadi pemimpin masa depan ini untuk Indonesia. Ya. Hidup KDM merdeka. Ya, salam buat KDM Bu ya. Salam buat KDM. I love you KDM. Ya, oke. Ibu dengan Ibu siapa nih Bu? Saya Ibu Erliana, dia Simpasai Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, RT 03. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak, Ibu telah menyukai gubernur saya. Terima kasih banyak banget. Tidak ada kata yang lain selain terima kasih yang lebih baik, lebih indah buat Ibu. Oke. Maju terus KDM. Ya, terima kasih. Baru kali ini punya pimpinan yang beda dari yang lain. Aneh, mahiwal begitu. Punya pimpinan yakni Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ya, apabila ada masalah, ada musibah, beliau paling depan. Begitu. Kami baru mau bergerak, beliau sudah ada di lapangan. Begitu. Tapi pada saat ada penghargaan, ada apresiasi, beliau menugaskan kami jajaran birokrasi untuk hadir. Nah, salah satunya hari ini ya, Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan langsung oleh Pak Mendagri sebagai provinsi terbaik pertama dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, ya PU, penataan ruang, kemudian bidang perumahan, kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial. Jadi Jawa Barat itu juara ke-1
begitu dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan Pak Gubernur menugaskan kami untuk hadir. Sebetulnya tidak nyaman, karena prestasi yang diraih oleh Pemda Provinsi Jawa Barat ini tentu tidak lepas dari kepemimpinan beliau. Respect untuk Pak Gubernur, dan tentu ini memotivasi kami di dalam birokrasi pemerintahan untuk kerja habis-habisan, ya tentu bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat, membantu Pak Gubernur yang mewujudkan Jawa Barat istimewa. Pada pagi hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD. Masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam. Masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan biaya. Maka dari itu adalah dosa besar yang kita pikul bersama. Seluruhnya harus terevaluasi dengan baik. Tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi. Karena tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi, maka kita harus berani melakukan koreksi. Selain itu, saya juga menyampaikan permohonan maaf karena masih banyak rakyat kita yang pulang dari rumah sakit secara paksa karena BPJS-nya tidak mengcover. Masih banyak rakyat kita yang mau masuk ke rumah sakit, BPJS perorangannya mati, tidak terbayarkan, sehingga mereka mengalami penderitaan dan mungkin mereka meninggal tanpa pelayanan. Atau mereka yang BPJS-nya tercover, terbayarkan, dijamin oleh pemerintah, tetapi tak sanggup diam di rumah sakit karena seluruh dapurnya terhenti karena tak ada beras, tak ada minyak goreng, tak ada bahan pangan yang dimakan, berbaring di rumah sakit melahirkan penderitaan yang lama. Maka dari itulah negara harus senantiasa hadir. Saya mengajak pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dialami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.